Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja. Sonjo sebenarnya dari awal itu kan Sonjo itu Sambatan Yogyakarta. Jadi Sonjo sejak awal itu sebenarnya didasarkan pada asumsi bahwa kita ini akan mendapatkan skenario yang ketiga Bu, yang the worst. Kalau kita lihat pada saat itu sebenarnya Februari itu sebenarnya saya pribadi sudah concern kenapa tidak ada kasus di Indonesia gitu ya. Lalu kemudian kita coba bicara dengan rekan-rekan yang di pusat. Yang di pusat kelihatannya juga tidak begitu aware waktu itu, sangat slow sekali. Lalu itu sebabnya kita munculkan ide Sonjo itu. Nah, logikanya sebenarnya begini, kita memulai dari, mohon maaf, kondisi sekarang ini adalah kondisi krisis. Kondisi krisis itu ibaratnya kondisi perang. Kalau kita bicara perang, maka bagaimana kita bisa, dan perangnya ini, mohon maaf, kita tidak bisa melakukan ofensif, Bu. Musuh kita itu nggak kelihatan, kecil, dan lain sebagainya, jadi hanya ada satu cara yang kita lakukan, strategi yang kita akan gunakan, yaitu apa yang disebut dengan defensive battle. Jadi defensive battle itu adalah kita menerima musuh untuk menyerang kita. Tapi pertanyaannya sejauh mana kita mampu menahan serangan itu dan kemudian membalikkannya lagi. Nah, cara kami berpikir itu adalah apa yang disebut dengan backward induction. Jadi kita melihat dulu skenario yang digunakan apa. Mohon maaf, kami tidak mau menggunakan yang A karena tidak realistis, A itu dengan mudik dan lain sebagainya. B pun kami agak sanksi sehingga kami berpikir menggunakan C, yaitu adalah the worst. Kita mulai yang the worst dulu, kita lihat kalau itu the worst, itu posisinya seperti apa, lalu pertanyaan berikutnya adalah logistik apa yang kita butuhkan. Nah, saat ini Bapak Bu Putu, yang kami agak concern itu adalah kaitannya adalah dengan tempat untuk isolasi ya. Jadi tidak hanya rumah sakit saja, tapi kita membutuhkan banyak rumah sakit darurat sebenarnya. Baik itu digunakan untuk PDP ataupun juga pasien yang sudah sakit, ataupun juga sekarang fenomena yang muncul adalah banyaknya masyarakat itu menolak rekan-rekan pekerja medis Bu pulang. Karena dianggap kalau itu pulang itu dari rumah sakit itu membawa COVID-nya gitu. Dan masyarakat ini kan sekarang ini kan overreacting ya sebenarnya. Ini yang kami sangat concern sekali. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah adakah fasilitas apa yang akan disediakan bagi rekan-rekan pekerja medis dan terutama juga pasien PDP kalau ini nanti akan melonjak. Bahwa pelonjakan itu pasti terjadi. Karena yang sekarang terjadi saja, begitu Jakarta itu mau ditutup saja, semuanya itu sudah pulang. Ini sudah wave pertama dari mudik. Nanti akan ada wave kedua dari mudik. Kami membuat perencanaan itu dampak, katakanlah dibilang kan, kita puncaknya adalah Mei, akhir Mei atau awal Juni. Tapi ada pertanyaan berikutnya. Ketika itu menjadi peak itu perlu turun. Nah, turunnya berapa lama? Paling cepat estimasi kami, ya ini estimasi ekonom bukan estimasi ahli kesehatan. Saya memperhitungkannya sekitar 4 bulan dari sekarang. Sehingga gerakan Sonjo sendiri minimum harus ada selama 4 bulan dan harus tahan selama 4 bulan. Nah, ini yang kami coba lakukan dengan memperhitungkan tadi berbagai macam logistik tadi. Nah, di Sonjo pun juga ada yang namanya Sonjo Inovasi. Kita mendorong teman-teman di berbagai fakultas itu terutama yang terkait MIPA dan teknik dan sebagainya untuk bersatu kemudian menciptakan alat-alat apa yang bisa kita buat dalam waktu sekarang ini untuk mengatasi tadi masalah alkes yang sekarang ini memang banyak mengalami kesulitan. Mungkin itu Bu sharing dari kami. Terima kasih. Oh ya, maaf. Jadi terima kasih Pak Rimawan atas penjelasannya ya. Tadi dari situ mungkin pertanyaan awal dari saya sebelum saya lemparkan ke para hadirin yang hadir di sini, apakah Sonjo tentunya dalam membuat perencanaan tersebut tentunya berdasarkan pada analisis awal ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya misalnya menggunakan model apa atau menggunakan data apa sehingga kemudian muncul sekian kebutuhan yang sudah berhasil diperkirakan oleh tim Sonjo ini. Kalau tim Sonjo sendiri sebenarnya tidak melakukan estimasi, Bu. Kami hanya mendapatkan informasi aja dari berbagai analisis yang ada ya. Karena kalau kami langsung fokus ke analisisnya, tentunya itu menyerap energi yang lebih lagi. Jadi kalau kita hanya ikuti aja, teman-teman di statistik, teman-teman di mathematics itu modelingnya seperti apa, kami ikuti saja.
Mereka mengatakannya, kalau mereka mengatakan peak-nya itu adalah sampai Mei sampai Juni, karena kami di Sonjo ini kan sebenarnya hanya menciptakan media, Bu. Media bagi supply dan demand dari bantuan itu untuk berkumpul. Lalu pertanyaannya seberapa lama ini gerakan ini akan ada? Itu yang menjadi concern kami sebenarnya. Itu sebabnya kami katakan, oke, minimum itu 4 bulan untuk seperti ini. Sehingga bagaimana kemudian mengkondisikan teman-teman di Sonjo ini tetap aktif dan tetap berinteraksi selama 4 bulan ke depan. Itu yang kami lakukan. Tapi secara teknikal kami tidak melakukan technical analysis, karena yang kami lakukan sekarang adalah, oke, given the fact, kami tahu sebenarnya sebulan yang lalu Pak Elan, Bu Vivi Alatas, dan saya itu membuat rekomendasi terkait dengan BLT dan lain sebagainya kepada pemerintah. Oke, kami tahu akan ada BLT dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ini mencukupi? Jelas tidak akan mencukupi, karena BLT hanya bicara di level yang paling prasejahtera, tapi yang agak naik sedikit itu sebenarnya lebih banyak, gitu. Masyarakat yang rentan dan masyarakat yang berisiko. Kalau yang rentan ini rentan itu rentan pendapatannya, itu yang pendapatannya di atas garis kemiskinan. Tapi yang ada lagi yang di sini adalah yang rekan-rekan yang berisiko, yaitu adalah tenaga-tenaga medis. Nah, monggo ini di sini ada Mas Gilang, ada Bu Awi juga, dan ada Bu Ika dari Sonjo yang mungkin bisa memberikan tambahan. Monggo. Silakan mungkin Pak Gumilang untuk menambahkan. Kami persilakan pada Pak Gumilang untuk menambahkan jika ada yang ingin ditambahkan ya. Terima kasih Bu Putu, terima kasih Pak Rimawan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih undangannya untuk forum sore hari ini. Jadi saya ingin sharing beberapa hal. Jadi dengan beberapa kolega ekonomi, kami melakukan analisis dalam beberapa waktu terakhir. Analisis yang kami buat itu masih dalam konteks nasional, tetapi dalam beberapa hari ke depan kami akan membuat analisis tersebut untuk konteks daerah. Jadi kami membuat analisis tersebut dengan gambaran bahwa pemerintah itu akan melakukan intervensi kebijakan masyarakat dalam waktu dekat. Apakah itu PSBB ataukah itu karantina wilayah. Jadi daftar-daftar masukan yang kami tuliskan itu adalah kebijakan ekonomi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mendukung intervensi kebijakan masyarakat. Jadi ada beberapa hal di sana, mulai dari kebijakan ekonomi untuk mengurai permasalahan koordinasi, sampai kemudian permasalahan-permasalahan rinci seperti misalnya bantuan langsung tunai yang tadi Pak Rimawan sudah sampaikan. Nah, bantuan langsung tunai ini sebetulnya on paper sangat penting, tapi kemudian implementasi dari bantuan langsung tunai itu yang menjadi polemik. Mengapa demikian? Karena satu, sasarannya itu masih rumah tangga yang miskin dan rumah tangga yang rentan. Tapi bagaimana dengan rumah tangga yang masih dalam konteks aspiring middle class? Oke, jadi mereka ini yang punya probabilitas tinggi untuk jatuh ke masyarakat rentan, tapi mereka misalnya belum termasuk dalam rumah tangga yang ada di basis data terpadu misalnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah permasalahan dalam delivery dari bantuan langsung tunai itu, atau delivery dari program-program bantuan sosial lainnya seperti bantuan pangan non-tunai. Kita tahu bahwa nantinya akan ada kartu, tapi pada akhirnya rumah tangga itu masih tetap harus mengantri di titik-titik penerimaan bantuan. Apakah itu nanti via ATM, ataukah itu nanti lewat branchless banking, atau laku pandai, atau kemudian harus ke e-warung, semuanya itu pasti akan ada mekanismenya. Nah, sayangnya sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang bagaimana mekanisme tersebut dibentuk. Itu menjadi salah satu yang perlu kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan sedikit effort untuk cost estimation atau estimasi biaya yang dibutuhkan oleh daerah, misalnya seandainya nanti ada peningkatan ODP, PDP, maupun pasien yang positif. Nah, sayangnya saat ini walaupun kami sudah bisa mendapatkan proyeksi tentang berapa jumlah ODP, PDP, maupun pasien positif, tapi kami belum bisa mendapatkan data terkait berapa biaya yang dibutuhkan untuk merawat PDP, berapa biaya yang dibutuhkan untuk merawat pasien. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada
estimasi biaya, walaupun estimasi biaya tersebut masih kasar, kami dengan senang hati menerima data tersebut dan akan kami coba untuk lakukan menghitung estimasi biaya. Nah, jadi ke depan selain persiapan terkait bagaimana koordinasi di DIY terkait dengan antisipasi kenaikan PDP, ODP maupun pasien positif, kemudian kesiapan dari rumah sakit atau rumah sakit pembantu, kita juga perlu memikirkan detail-detail dari kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di Yogyakarta. Karena pengalaman dari penyampaian bantuan-bantuan yang sebelumnya, itu akan menjadi cukup hektik pada saat situasi-situasi seperti ini. Antrian akan panjang, dan antrian yang panjang itu berarti juga akan ada potensi resiko untuk penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Nah, kami nanti dengan senang hati akan update teman-teman yang ada di sini di Search DIY seandainya nanti analisis kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk tingkat daerah, khususnya untuk studi kasus DIY itu sudah jadi. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Gumilang. Kan kalau saya boleh simpulkan, jadi dari tim FEB ini juga sudah melakukan kajian di level nasional yang nantinya akan segera masuk untuk kasus DIY gitu ya. Cuman sekarang masih membutuhkan beberapa data yang diperlukan untuk melakukan analisis biaya dalam rangka bagaimana pelayanan pada pasien, terutama PDP dan yang positif COVID, itu seperti apa. Nah, mungkin sekedar informasi untuk Pak Gumilang ya, karena Bapak baru bergabung di tim search, di WAG Search DIY baru tadi. Jadi kita sudah ada data sebenarnya dari Persi DIY mengenai berapa kebutuhan logistik, terutama logistik medis bagi rumah sakit ketika mereka dipersiapkan untuk menangani pasien. Nah, kebutuhannya itu saya lihat sudah dibuat untuk dalam rangka 3 bulan ke depan itu per rumah sakit. Hanya saja itu baru untuk logistiknya. Padahal di rumah sakit itu juga banyak biaya lain ya, biaya SDM, biaya alat juga dan sebagainya. Nah, barangkali ini nanti perlu kolaborasi lagi bersama antara tim FEB dengan kami di FK dalam Search DIY ini, juga dengan Persi DIY, bagaimana kita bisa dengan data yang ada itu, bagaimana kita bisa menghasilkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menangani ini.